Salam sejahtera untuk kita semua. Apa yang kita lakukan, semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Sebaliknya, semua keburukan yang kita lakukan pun tidak ada untuk orang lain, karena semua akan kembali kepada kita sendiri. Kesadaran bahwa di semesta ini cuma ada diri kita, itu akan membantu diri kita untuk selalu berada dalam situasi yang aman, sehingga kita selalu memancarkan frekuensi yang tinggi, dan itu yang akan ditarik ke dalam kehidupan kita. Segala puji hanya milik Allah, energi universal tanpa batas, yang meliputi seluruh makhluknya, meliputi seluruh ciptaannya, karena dia bermanifestasi dalam seluruh ciptaannya. Dia tidak pernah terpisah dengan semua yang diciptakannya. Dia senantiasa mengurus, mengatur semua kebutuhan makhluknya. Bahkan menciptakan manusia, itu pun dengan suku cadangnya. Dan suku cadangnya tersedia di alam semesta ini. Saya akan berbicara secara gamblang tentang kenapa di dalam kehidupan ini ketidakjujuran begitu mendominasi. Bahkan di lembaga-lembaga yang disebut sebagai lembaga di mana di sana katanya ada moralitas. Bahkan kita melihat di situ malah justru ya ada keparahan soal moral. Bahkan sekarang banyak isu ya. Bahkan di kegiatan-kegiatan yang disebut suci pun di situ masih ada kolusi, masih ada korupsi. Bahkan di tempat-tempat yang katanya di situ ada perjalanan spiritual, perjalanan suci, itu pun dinodai. Bahkan pelecehan seksual kerap terjadi di tempat-tempat yang oleh masyarakat sangat dihormati tempat itu sebagai tempat dan lembaga suci. Mari kita berbicara fakta. Mari kita berbicara kenyataan. Tentu saja kita harus menerima kenyataan itu, tetapi bukan berarti kita harus setuju. Menerima tidak identik dengan setuju. Kita terima dulu kenyataan ini, ya, tetapi kita tentu saja tidak boleh setuju dengan hal yang semacam itu. Dan oleh karena itu, karena kita tidak setuju, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari hal yang kecil saja dulu. Karena saya yakin, ya, kalau dari keluarga kecil kita sudah beres, dan ketika kita bermasyarakat, masyarakat di sekitar kita juga akan mulai beres. Kira-kira itu topik kita hari ini. Saya sering mengatakan, ya, ini, karena saya sebagai seorang pendidik, jadi saya tahu itu. Jadi secara psikologis, ya, menghafal itu termasuk tingkat berpikir yang paling rendah. Mengingat itu yang paling rendah itu. Karena di atas itu ada yang namanya memahami, di atas itu ada yang namanya menerapkan, di atas itu ada yang namanya menganalisis, di atas itu ada yang namanya mengevaluasi, di atas itu ada yang namanya mensintesa. Sehingga dari analisis, evaluasi, dan sintesa, itu yang disebut dengan high order thinking. Itu yang disebut dengan berpikir tingkat tinggi. Dan itu yang dibutuhkan dalam hidup. Hidup ini tidak bisa diselesaikan dengan hafalan. Karena hidup ini harus diselesaikan dengan cara berpikir. Jadi harusnya dunia pendidikan itu ya meningkatkan keterampilan berpikir, bukan menjejali anak didik dengan hafalan. Yang tidak masuk akal lagi, ya mohon maaf. Banyak sekali tradisi yang mungkin dianggap benar. Contoh ya, kalau orang membaca, saya mau nanya, tujuan membaca apa? Kan tujuan membaca itu si pembaca ingin tahu yang dia baca, betul nggak? Makanya di atas membaca ada lagi yang namanya menyimak, betul? Sekarang membaca Al-Quran aja misalkan. Kan Al-Quran itu surat. Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Imran. Dulu waktu kecil saya tanya sama ayah saya, kenapa Quran ini kok beda dengan kitab yang lain? Kalau di kitab yang lain itu bab, ayat. Quran itu beda. Jadi Quran itu surat. Coba kita pikir, yang namanya surat, itu kan pasti di dalamnya ada pesan. Siapa yang kirim surat? Ini yang kirim surat adalah Allah. Masa kita nih sebagai hambanya Allah, tidak merasa bangga dapat surat dari Allah? Memang surat ini pertama kali jatuh pada Nabi Muhammad. Tapi kita kan sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, teladan kita. Betul? Berarti surat itu akan jatuh kepada siapapun yang mau mengikuti Rasulnya. Sampai sini ngerti ya? Jadi Quran itu surat ya, sadar nggak? Sadar ya? Nah, kalau surat dibaca, berarti kita ingin tahu isi surat. Betul nggak? Ingin tahu isi surat kan? Nah, siapa yang ingin tahu isi surat? Kan hanya si pembaca. Perlu nggak kira-kira itu surat dibaca keras-keras pakai speaker? Yang benar. Syarat untuk membaca surat, kan kita harus tahu bahasa surat. Betul nggak? Nah, Quran itu secara syariat, yes, bahasa Arab. Tapi secara hakikat, itu bahasa Tuhan, bahasa Rob. Jadi mengerti bahasa Arab saja, belum cukup untuk memahami Al-Quran, kalau tidak mengetahui bahasa Rob, bahasa Tuhan. Karena aslinya bahasa Tuhan. Nah, karena lahirnya di tanah Arab, ya, maka ya secara syar'i, jadi ada bahasa Arabnya. Nah, sekarang saya mau nanya, jujur ya, kita nggak ngerti bahasanya, kemudian kita membacanya, ya, dapat nggak pesannya? Nggak. Kita nggak ngerti bahasanya dan kita membacanya keras-keras lagi pakai speaker. Yang baca aja nggak ngerti, apalagi yang dengar. Paham maksud saya?
Udah sampai situ aja dulu. Sedangkan Quran itu surat gitu loh. Ini maksud saya. Makanya saya pribadi, kalau 4 jam sehari membaca Quran itu, saya tidak sanggup membaca banyak-banyak. Kadang-kadang cuma 1 ayat, tapi saya renungkan, ini pesannya apa? Sampai mengkristal dalam diri saya, sampai saya amalkan dalam diri saya buktikan dalam diri saya, setelah terbukti, baru saya berani menyampaikan, ayat ini keren loh, gitu. Saya kalau dihitung ya, sudah berapa ribu kali membaca Al-Quran, saya juga nggak pernah tumpengan. Bukan tidak penting, karena tumpeng itu kan simbolik aja sebetulnya. Warnanya kuning keemasan, menandakan pencerahan. Betul nggak? Ya? Di bawahnya kan berantakan tumpeng itu. Tuh, ada urap, ada telur, betul nggak? Berantakan bawahnya. Tapi makin ke atas makin meruncing, sampailah di puncaknya tumpeng itu. Di situ ada satu titik. Dan titik itu pertemuan semua jalan. Jadi kalau saya tarik garis dari bawah ke atas, terus ke atas, maka semua garis akan bertemu di satu tempat, dan tempat itu diberi nama titik. Itulah puncaknya tumpeng. Jadi artinya, kita nggak boleh usil sama jalan yang lain. Karena kalau kita tekun di jalan manapun, akan sampai di satu tempat yang namanya titik, itulah pertemuan semua jalan, pertemuan semua garis. Ketika sampai di titik itu di puncak, akan jadi indah. Gak ada lagi cerita, ya. Ya cerita menyalahkan keyakinan orang lain. Apalagi menghancurkan tempat ibadah orang lain. Gak ada lagi cerita itu. Nah ini kita ini keseringan sebetulnya ya. Keseringan bikin tumpeng, tapi gak tahu isinya. Jadi kitab suci itu mengajarkan cara berpikir logis. Jadi kitab suci itu bukan mengajarkan hafalan. Bukan untuk dihafal secara membabi buta. Lalu kita menjadi fanatik buta. Bukan itu. Tapi lihat cara berpikirnya. Nah, saya beri contoh sederhana aja. Ini sangat sederhana. Hampir semua perintah tentang ingat kepada Allah selalu diawali dengan perintah haji. Logis nggak? Logis apa tidak? Contoh sederhana, di Quran ada kata-kata begini. Fa'iza afadtu min arafah fazkurullah. Sangat logik. Apabila kamu telah selesai dengan arafah, ingatlah Allah. Jadi arafah dulu, baru ingat Allah. Kalau arafah yang dimaksud itu adalah tempat yang ada di Arab, yang banyak batunya, yang ada Jabal Rahmah itu. Kalau secara fisik, setelah selesai dari Arafah yang tempat di Arab itu, kita pulang ke Indonesia nih. Bapak Ibu ingat apa? Ingat apa? Ingat tempat itu kan? Coba saya nanya nih, yang pernah ke Arafah sana, sudah pernah duduk-duduk di batu sana, sudah lihat ada tugu katanya itu pertemuan Adam dan Hawa katanya. Ya? Pulang dari sana ingat gak yang disaksikan di sana? Nah, ingat tempat atau ingat Allah? Ingat tempat. Padahal perintahnya, Fa'iza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah selesai Arafahmu, ingatlah Allah. Sedangkan kalau kita hanya pergi ke tempat yang disebut Arafah oleh kita di Arab sana, kan pulang dari sana, bukan ingat Allah. Ingat tempat itu, batu-batuannya sampai ingat. Betul nggak? Oke. Padahal perintahnya ingat siapa? Ingat Allah. Berarti harus mikir. Jadi Arafah yang dimaksud Al-Quran itu apa? Ya syariatnya memang ada di sana. Sudah disepakati, tempat wukuf. Oke? Tetapi faktanya, sepulang dari sana kan kita nggak ingat sama Allah. Apa artinya Arafah? Nah mikir nih, mikir. Oh ternyata Arafah itu bahasa Arab, artinya mengenal. Apa? Mengenal. Nah kalau diartikan Arafah itu mengenal siapa? Karena yang harus diingat adalah Allah, berarti kita harus mengenal Allah. Mulai masuk? Mulai masuk. Makanya ayatnya, Fa'iza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah mengenal, ingatlah Allah. Masuk akal? Jadi kalau begitu, hierarkinya. Ingat dulu, mengenal dulu. Oke. Masuk kan? Suratnya udah masuk? Pesannya udah masuk? Oke. Jadi kenal dulu, baru bisa ingat. Karena kita tidak mungkin mengingat sesuatu yang kita nggak kenal. Paham sampai sini? Oke. Sampai di Quran itu dikatakan, Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat abi, bapak. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ingat gak sama bapak sekarang? Ingat, kenapa? Karena kenal. Nah saya jangan dipaksa bisa mengingat bapakmu. Karena saya nggak kenal. Bapak saya kan Agus, ayah. Lah Agus, di Jawa Barat. Apalagi Asep. Sampai ada kumpulan nama Asep, betul nggak? Bapak saya Sugeng. Nah, di Jawa itu ternyata nama Sugeng banyak banget. Sampai ada komunitas Sugeng semua. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kan sebetulnya itu bukan, Sugeng itu bukan barang. Sugeng itu kan nama. Kalau saya sebut Sugeng, kan tetap saya nggak bisa ingat sama barangnya. Saya cuma ingat namanya. Clear sampai sini? Oke. Nah ini kan ngaji cerdas namanya. Jadi, masuk akal nggak ayat itu? Hierarkinya. Apabila kamu telah selesai Arafahmu, ingatlah Allah. Selesaikan dulu Arafahmu, baru kamu akan ingat sama Allah.
Berarti ada tugas tuh dari surat itu. Tugasnya apa? Oh, saya harus mengenalnya supaya saya bisa mengingatnya. Nah, dibuka tuh hadis-hadis Nabi. Ketemu hadisnya. Oh, Nabi Muhammad juga ternyata awal agamanya bukan sholat dulu, tapi mengenal Allah dulu. Sampai beliau mengatakan, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Wih, masuk akal. Jadi koheren semua itu. Ayat, hadis, dengan logika kita. Nah, kalau sudah koheren, baru disebut ilmu. Karena ilmu itu tidak boleh berlawanan dengan akal. Sampai sini masuk. Suratnya udah masuk. Coba bacanya cuma sepenggal aja. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Berapa juz itu? Berapa juz? Cuman satu penggal saja. Satu juz juga enggak gitu. Nah sekarang Bapak Ibu baca satu juz. Satu enggak ngerti bahasanya. Bacanya juga keras-keras. Memaksa orang lain supaya mengerti. Sementara kita yang sudah baca keras-keras itu ditanya. Tadi kamu baca satu juz dapat apa? Jawabannya apa? Hah? Gak dapat apa-apa? Besok baca lagi. Dapat apa lagi? Gak dapat apa-apa lagi. Besok baca lagi. Gak dapat apa-apa lagi. Sudah berapa kali tamat baca? Tuh. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa ribu kali. Sampai sekarang gak tahu mengamalkannya seperti apa. Saya pernah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang datang ke rumah 2 jam. Dia ambil konsultasi dengan saya. Nangis setelah itu. Saya bilang, kamu boleh baca Bismillahirrahmanirrahim setelah ini. Tapi satu, sadari. Kalau kamu datang ke dunia ini untuk tujuan Allah. 2, kamu datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah. 3, kamu datang ke dunia ini harus mewarisi sifat-sifat Allah yang kamu wakili. Berikutnya, kamu datang ke dunia ini harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Kamu datang ke tempat ini harus menjadi pembawa berkah seperti Allah. Berat katanya ayah. Ngamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya berat kalau disadari. Tapi kalau cuma mengucapkan, sekedar hafalan, tidak pakai mikir, gampang. Ada ayat lain di Quran. Fa'idha qadaikum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Dan itu diulang-ulang. Haji dulu, baru ingat sama Allah. Masuk akal. Haji artinya apa? Berkunjung ke Baitullah. Apa tujuannya berkunjung ke Baitullah? Karena ingin bertemu yang punya rumah. Coba, kalian berkunjung ke rumah saya. Ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu saya? Yang benar. Saya tanya sekali lagi. Kalian ingin berkunjung ke rumah saya? Jujur ya, jujur. Ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu yang punya rumah? Yang benar. Benar nih? Benar. Nah, berkunjung ke rumah Allah kan bukan ingin bertemu rumahnya. Ingin bertemu yang punya. Kalau bertemu yang punya rumah, disebutnya tamunya rumah, pemilik rumah. Kan disebutnya juga duyufullah. Nah ini, setelah lihat rumahnya udah aja. Gak ada keinginan bertemu yang punya rumah. Tapi ngaku-ngakunya tamu Allah. Gimana saya bingung. Coba saya mau nanya. Kalau berkunjung ke rumah saya, di luar apa masuk? Wah ini rumahnya Pak Saiful. Udah, kita muter aja di rumah, di luar. Gak usah ketemu Pak Saif. Muter aja di luar. Disuguhin gak kira-kira sama saya? Disapa gak sama saya? Lah kan saya juga gak tahu kamu mau berkunjung ke siapa. Tapi aneh, baru muter di rumah saya, sudah puas. Begitu pulang, ketemu katanya. Bohong. Baru muter aja. Masuk akal gak yang saya sampaikan? Tapi berapa banyak manusia yang mengklaim baru bertemu rumahnya saja, seolah-olah sudah bertemu yang punya rumah. Padahal di Quran jelas sekali. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas sita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, sembah yang punya rumah. Malah menyembah rumahnya. Kerasa? Udah masuk akal? Masuk akal. Ini baru contoh sederhana. Belum masuk nih kajian kita. Ini baru judul. Jadi kitab suci itu mengajarkan bagaimana cara kita berpikir logis. Karena hidup itu tidak bisa diselesaikan dengan hafalan. Hidup itu bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang keren. Kenapa? Hidup itu adalah solve problem. Menyelesaikan masalah. Dan menyelesaikan masalah kuncinya apa? Keterampilan berpikir. Padahal hidup itu harus punya keterampilan hidup. Saya sering mengatakan, saya secara pribadi. Saya tidak khawatir anak saya kalau bacaan Al-Qurannya belum hebat. Tidak khawatir. Tapi saya khawatir kalau dia tidak bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Tentu saja bisa baca Quran yang hebat, keren kan? Wah, apalagi hafal. Tapi hafal bukan jaminan seseorang bisa hidup. Nih saya kasih tahu. Semua orang yang sekolah pasti punya ijazah. Setuju? Tetapi semua orang yang punya ijazah belum tentu pernah berpikir. Nariron wae. Makanya saya kasih tahu ya, dengarkan kajian saya, harus terbuka dulu pikirannya. Kalau masih tertutup, sudah. Daripada kalian menghujat saya, lebih bagus, matikan saja YouTube-nya. Ini baru judul. Kerasa sekarang? Oke. Jadi Quran itu hebat ya strukturnya. Perhatikan lagi. Fa'idha qadaitum manasikakum fazkurullah. Fa'idha qadaitum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Ternyata untuk ingat Allah itu harus berkunjung ke Baitullah. Berarti berkunjung ke Baitullah harus berjumpa dulu dengan pemilik rumahnya. Setelah berjumpa dengan pemilik rumahnya, baru bisa ingat kepada Allah. Masuk akal? Masuk akal.
Oke, lanjut. Apabila kamu telah menyelesaikan Arafahmu, ingatlah Allah. Ternyata Arafah dulu, baru ingat kepada Allah. Keren nggak? Jadi, kitab suci itu ternyata mengajarkan cara berpikir yang logis. Jadi, bukan sekedar sastra, tapi urutan berpikirnya itu, aduh kitab suci. Keren, saya kalau lihat cara berpikirnya kitab suci itu, kadang-kadang saya cuma hangat angkat air mata aja. Keren Allah itu. Makanya saya tidak heran kalau orang-orang bijak itu mengatakan, alam semesta ini adalah logos. Kenapa? Saking ilmiahnya. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang maha perencana. Sampai Allah mengatakan, "Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Tuhan, Al-Musawwir, arsitek agung yang menciptakan semesta ini dengan penuh rencana. Makanya ada kata-kata, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan." Tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Keren. Oke, udah siap masuk? Ini Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Jujur ya, ayat ini pertama kali jatuh pada siapa? Pada siapa? Pada Nabi Muhammad jelas. Oke? Nah, saat ayat ini jatuh pada Nabi Muhammad, Quran sudah ada belum? Belum ada. Tetapi Allah bilang, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sedangkan saat ayat ini turun, kan Qurannya juga belum ada. Mikir? Mikir. Berarti timbul pertanyaan dalam diri, berarti kitabnya apa? Kan gitu. Pernah nggak gitu baca? Enggak gitu. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa isinya? Lebang. Tapi kalau pakai mikir coba, pakai mikir. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Kalau saya berhenti di situ. Zaman Nabi Muhammad kan Quran belum ada. Kita sekarang langsung bilang yang namanya kitab itu Quran. Betul nggak? Berarti ada nih barangnya, ada nih kitabnya. Apa sih kitab itu? Karena ada pertanyaan, maka timbul jawaban. Ternyata kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Sampai pada titik tertentu saya menemukan jawabannya, ternyata kitab yang sebetulnya tiada lain adalah dia sendiri. Dan untuk sampai pada tingkatan itu perlu penelusuran yang dalam. Perlu bertemu banyak guru, bertemu banyak kitab, bertemu banyak buku, banyak perjalanan, sekaligus banyak pengorbanan hanya untuk menjawab itu saja. Kalau mikir. Makanya saya kasih tahu ya, keren banget. Nah, kalau kamu sudah selesai baca kitab, berikutnya apa? Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Jadi ternyata Quran mengatakan sebelum kamu mendirikan sholat, kamu harus baca kitab dulu. Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah gak di sini? Enggak. Saya tanya, ada masalah gak Bapak Ibu? Ada apa masalahnya? Ngerti gak? Kenapa untuk mendirikan sholat, kata Quran harus baca kitab dulu? Masalah bukan? Oke, perhatikan saya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Atslu ma uhiya ila kitab, uhiya ila kaminal kitab, wa aqimis sholat. Baru dirikan sholat. Saya baca ayat ini langsung tertegun. Oh, untuk mendirikan sholat itu, saya harus baca kitab dulu. Pertama, saya berpikir, yang namanya baca itu pasti menggunakan penglihatan. Betul nggak? Betul nggak? Yang namanya kitab, ini harus saya telusuri. Karena saat itu kan Quran belum ada. Betul nggak? Jadi kitab yang dibaca Nabi Muhammad itu apa sebetulnya? Kalau saya berpikir isinya Quran itu cerita tentang Tuhan, berarti kitab itu sebenarnya yang dibalik Quran itu dong. Betul nggak? Gitu. Oh, berarti saya harus ketemu dulu sama kitab itu. Kenapa? Saya tanya lagi, sholat itu apa? Saya telusuri ayat lain. Di ayat lain dikatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis sholat ali zikri. Kata Allah, kamu dikatakan telah mendirikan sholat, jika selama kamu sholat, mengingat aku. Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat aku, kata Allah. Aqimis sholat ali zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini ada titik temu nih. Sholat itu mengingat Allah. Sedangkan di sini, saya harus membaca kitab dulu. Berarti, jangan-jangan kitab yang dimaksud adalah Allah. Gitu gak cara belajar Bapak Ibu? Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat Allah. Ingat dulu, ketemu dulu. Ketemu. Lihat fakta. Coba lihat Nabi Muhammad. Sholat dulu, Isra Mi'raj dulu. Betul gak? Berarti ketemu dulu. Baru bisa ingat. Makanya sepanjang sholat, gak ingat yang lain kecuali ingat kepada dia. Baru dikatakan fa'budni. Dikatakan telah menyembah aku. Kalau sepanjang sholat kau mengingat aku. Sekarang timbul lagi pertanyaan. Loh, sholat saya selama ini ingat apa? Ingat piring berantakan? Itulah Tuhan. Ingat cicilan? Itulah Tuhan. Tapi habis sholat, mulai mikir. Kasihan tuh, ibu itu. Gak pernah sholat. Mulai itu. Bukan mikirin sholatmu hasilnya apa. Lucu ya. Lucu gak kalian itu? Lucu. Sudah bisa melihat kelucuannya? Sudah, bagus. Kalau sudah bisa melihat saya ini lucu, bagus itu ya. Oke, lanjut. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Ini ada kata-kata bagus di ayat ini. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu. Coba lihat, tunjuk saya. Sholat itu, sholat yang mana?
Kan ada itunya. Kalau itu kan harus ada barangnya. Sesungguhnya sholat itu, yang mana coba? Sholat yang diawali dengan membaca kitab. Sholat yang diawali dengan mengenal Tuhan. Sholat yang ingat kepada Allah. Sholat itu. Makanya ada kata itu. Gitu gak cara membaca Al-Quran? Boro-boro ya. Sombong aja, karena sudah beres. Saya ahli surga. Padahal jelas, sesungguhnya sholat itu. Kalau saya, ada kata sholat itu, mikir lagi. Sholat yang mana nih? Kalau saya, mikir. Makanya 4 jam satu ayat. Sholat yang mana nih? Setelah mikir pun belum tentu ada solusinya. Apalagi gak mikir. Hidayah itu mulai dari telinga. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu orang yang bisa ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Bahkan saya dari sejak duduk di sini tidak bisa melupakan dia. Berdiri, duduk, berbaring tidak ada, tidak bisa lupa. Kalau kita selalu ingat kepada dia, apa yang mau kita lakukan? Bohong, enggak bisa. Nyakitin orang, enggak bisa. Oh, ini yang dikatakan Quran, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Saya bingung sekarang banyak orang yang sholat, tetapi masih menyakiti orang. Gak akur dengan tetangga. Tidak bisa memaafkan. Masih konflik dengan pasangan. Bingung saya. Apa yang kalian cari? Boro-boro kebahagiaan di akhirat. Di dunia aja sudah tidak ada bahagianya. Konflik setiap hari. Karena sholat tidak bisa mencegah keji dan munkar. Lalu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar kecuali mengingat aku. Kenapa? Kalau kita bisa mengingatnya duduk, berdiri, berbaring, kita ingat terus sama dia. Bahkan sholat bukan 5 waktu lagi. Sholat itu terus-menerus. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada itu, tidak ada rasa sedih. Seburuk apapun masa lalu, dia adalah arsitek yang menciptakan kehidupan kita hari ini. Tidak ada hari ini kalau tidak ada masa lalu. Seburuk apapun masa lalu, gak ada yang buruk. Semua adalah jalan hidup kita yang harus kita lalui. Itu takdir kita. Kalau kita bisa mencintai takdir kita, beres urusannya. Coba lihat sekarang, pesan ayat ini, masuk akal gak? Apa dulu coba? Bacalah kitab dulu. Dirikanlah sholat. Sukses kan mendirikan sholatnya? Kenapa? Sudah mengenal kitab. Jadi sholatnya tidak mengingat yang lain. Karena sholatnya sudah sukses. Dampaknya apa? Sholatnya jadi bisa mencegah keji dan munkar. Lalu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Bahkan setelah sholat yang 5 waktu itu, tidak bisa melupakannya. Ingat terus kepada Allah. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Orang melakukan kejahatan itu bukan ketika sholat. Di antara waktu sholat. Kenapa? Karena setelah sholat, sudah gak ingat lagi. Boro-boro setelah sholat, ketika sholatnya pun gak ingat Allah sama sekali. Maka di Quran dikatakan, orang munafik itu adalah orang yang sholat, tetapi ingat Allahnya sangat sedikit sekali. Lihat itu di Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Tidak ingat Allah dalam sholatnya, kecuali sedikit sekali. Ini sedikit pun tidak. Tapi yang lebih penting dari itu, pernah gak kita bertanya? Kenapa sholat saya kok tidak bisa mencegah keji dan munkar? Malah habis sholat marahin anak, habis sholat berantem dengan pasangan. Ada apa dengan saya? Pernah berpikir seperti itu, Bapak Ibu? Karena tidak pernah berpikir, nggak ada jawaban. Sekarang, dengan satu ayat ini, terjawab nggak? Oh, pantesan. Sholat saya tidak bisa mencegah keji dan munkar. Karena syaratnya juga di sini kan jelas. Saya langsung aja melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat. Bahkan saya tidak tahu kitab itu apa. Padahal di ayat lain dikatakan, kamu sebelumnya tidak mengerti apa itu kitab. Kamu tidak mengerti apa itu iman. Maka aku jadikan ruh sebagai cahaya. Itu di ayat lain. Bapak Ibu, kalau udah hatam ya baca Qurannya, sudah tahu semua peta Al-Quran. Keren banget. Bapak Ibu, hidup itu tanpa batas. Kita datang ke dunia ini bukan untuk menderita, bukan untuk sengsara, bukan untuk sedih. Kita datang ke dunia untuk merasakan kebahagiaan. Karena hidup itu menakjubkan. Kenapa? Karena dia bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Apa yang tidak ada pada Allah? Maka di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang kamu sudah ada pada dirimu sendiri. Apa wujudnya? Allah. Karena kehadiran dia sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Bapak Ibu udah ketemu pikiran logisnya? Apa dulu? Baca kitab dulu, dirikan sholat. Pasti sholatnya mengingat kitab. Kitab yang sebenarnya bukan tulisan. Karena Nabi Muhammad juga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira, beliau membaca apa? Membaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca Tuhan yang telah menciptakannya. Khalaqal insana min 'alaq. Maka disitulah beliau mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Aku yang akan mengajarkan kamu dengan penaku sendiri. Dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Bapak Ibu, coba belajar agama langsung dari sumbernya. Jangan dari kata orang. Sekarang saya tanya. Dulu para sahabat hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Yes? Yes. Mereka mengalami langsung kejadian? Mengalami. Nah sekarang kita ini kan kebanyakan mendengar riwayat kan? Saya menanya, apakah riwayat itu kejadian atau cerita tentang kejadian? Oke, percaya? Bohong. Betul nggak? Ya, kita ini bukan tidak boleh
tidak percaya. Bukan boleh tidak percaya, bukan maksud saya. Tapi kan disaring dulu. Betul nggak? Kenapa? Satu peristiwa diceritakan oleh satu orang, itu aja sudah mungkin berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Apalagi diceritakan oleh ribuan orang, apalagi sudah ribuan tahun. Jadi maksud saya. Saya bukan anti ilmu hadis, saya juga percaya hadis. Tapi saring dulu, karena pengetahuan itu, ilmu itu, satu, harus koheren, nggak boleh bertentangan dengan akal. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Pengetahuan itu harus bisa nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus pragmatis. Ketika dibuktikan, dia memberikan dampak positif. Jadi kalau kita itu buktikan dampaknya negatif, berarti ada pertanyaan kan? Kan boleh kan kita meragukan? Bukan boleh tidak percaya seluruhnya, tetapi kita boleh meragukan supaya kita melakukan pencarian. Meragukan untuk pencarian, yes. Tapi kalau meragukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan dan tidak melakukan pencarian, no. Sampai sini mengerti? Sudah mulai masuk? Ini baru satu ayat. Ya, apa dulu? Baca kitab dulu, baru dirikan sholat. Baru sholatnya bisa mencegah keji dan munkar. Setelah sholat pun tetap ingat Allah banyak-banyak. Besar apa kecil itu? Besar, karena itu yang menyelamatkan. Sehingga orang ini jadi selamatkan. Islam itu hanya selamat. Gak ada orang masuk penjara kalau gini, gak ada. Gak ada korupsi, gak ada. Gak ada. Kan korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang menutup mata Tuhan. Betul gak? Yang berkhianat pada Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri. Bayangkan, Tuhan yang ada dalam dirinya aja sudah dihianati, apalagi orang lain. Tuhan saja dihianati. Saya kasih tahu, cara berpikir Al-Quran. Contoh, seperti ini. Ini Quran Surah Toha ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang ke-9. Ya, perhatikan saja. Wahal ataka hadisu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa pertanyaannya? Ya pertanyaannya apa? Kalau saya pertanyaannya, kisah Musa yang mana? Kalau saya, Bapak Ibu sama? Sama selalu saya beritahu. Kan gini, telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapa mu di sini? Mu yang pertama saat itu Nabi Muhammad. Tapi karena kita pengikutnya, boleh dong GR. Mu yang dimaksud adalah saya. Jadi saya seolah-olah sedang dialog nih dengan Al-Quran. Telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Tapi saya bertanya dulu, sebentar. Kisah yang mana ya Allah? Gitu. Sama pertanyaan dengan saya? Sama? Sama, setelah diberitahu. Oke, lanjut. Idra'a naron. Faqala li ahlihim kusu inni anastu naron. La'alli ataikum minha. Ya. Ketika ia melihat api. Siapa ia di situ? Musa. Oh, jangan lepas. Itu kalau menyimak ya. Ini sekalian belajar membaca ya. Ketika ia melihat api. Lalu ia berkata, siapa ia? Masih Musa, masih. Belum bilang ya? Belum. Ia berkata pada keluarganya, apa yang dikatakan Musa? Tinggallah kamu di sini. Siapa kamu di sini? Keluarganya. Aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Bawa apa? Bawa api. Sudah mulai ada kecurigaan ini apinya apa? Sudah mulai ada kecurigaan? Atau nggak ada curiga? Masa keluarga dikasih api? Kalau saya udah mulai curiga, ini api kayaknya bukan sembarang nih. Makanya tidak bisa setiap kata nar di Quran jadi neraka, nggak bisa. Harus konteks. Nah, perlu nggak kita berpikir cerdas? Perlu. Makanya harus tahu bahasa Arab, harus tahu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Oke, lanjut. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Loh, bukan sekedar bisa membawa api itu buat keluarganya. Malah semoga aku dapat petunjuk di tempat api itu. Sudah mulai curiga? Kira-kira apa api itu? Lalu cari ayat lain. Oh, cari dulu ayat lain dong. Kalian mah diberitahu sama saya. Saya cari dulu ayat lain. Ini api ini apa? Konteksnya apa? Kok melihat api dapat petunjuk? Ternyata api bukan sembarang api. Ini adalah sama dengan cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar api. Ternyata api yang membakar Ibrahim bukan api kompor. Ibrahim bukan tukang debus. Ternyata Ibrahim dibakar api itu Ibrahim sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Nur ala nur. Saya untuk menemukan api ini apa? Lama mencarinya. Sekarang dibocorin. Enak ya jadi kalian? Enak. Ini lanjutnya ayat ini. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika ia datang di tempat api itu. Jadi saya baca ayat ini tertegun. Maka ketika ia datang ke tempat api itu. Satu, ini apinya di mana? Yang kedua, datang aku maha, makin naon. Kalau saya begitu ya, kalau saya gitu, Bapak Ibu aman ya, gak ada pertanyaan. Maka begitu dia sampai di tempat api itu, ada yang mengejutkan, apa? Ya Musa, hai Musa. Ada pertanyaan? Ini siapa yang bilang hai Musa? Sedangkan Musa datang ke tempat api itu. Setelah itu kemudian api bilang, hai Musa. Sah, kalian pasti gak mikir kan? Saya mau mikir, sah. Ya ada hubungan tuh dengan api yang tadi. Kalau saya, makanya ini ngajarkan cara berpikir. Makanya kalau ngajar dengan saya mungkin 1 ayat, 2 ayat, tapi saya tidak penting amat sebetulnya menceritakan ayatnya. Tapi cara berpikirnya itu yang keren. Lanjut. Ini ana robbuka. Berikutnya, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Lah, siapa yang bilang begini? Ada pertanyaan? Makanya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu baca ayat ini berulang-ulang. Gak akan ngerti. Makanya harus mengalami
Itulah pentingnya ketemu guru. Guru yang sudah mengalami ini. Dan cari guru yang semacam itu, Bapak Ibu. Aduh, tidak mudah. Maaf ya, tidak mudah. Cari yang cerita-cerita banyak. Tapi yang bisa membimbing kita mengalami langsung, nggak banyak. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Kemudian apa kata dia? Fahla'na laika, tanggalkanlah kedua terompah. Lah, terompah lagi. Ada pertanyaan? Apa? Ini maksud terompah apa? Wah, saya cari terompah ini apa Bapak Ibu? Baca ribuan hadis, ribuan ayat, hanya untuk menjawab terompah ini apa? Baru ketemu jawabannya. Ternyata terompah itu kiri kanan. Benar salah, baik buruk. Saya baru ketemu jawabannya setelah saya mendalami satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan begini. Wahadainahu najdain. Aku telah menunjukkan dua jalan kepadamu. Fala aqtahamal aqabah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Fakur aqabah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Baru setelah saya berulang-ulang memahami ayat itu, saya ketemu. Oh, ternyata manusia itu diperbudak oleh dualitas. Diperbudak oleh menendang, mencengkram, baik buruk, benar salah, senang tidak senang, kawan lawan. Itu yang membuat kita selama ini kotor jiwa kita. Kenapa? Karena Musa sekarang sedang diundang untuk memasuki innaka bil wadil muqaddis tua. Karena kamu sedang berada di lembah suci tua. Jadi beliau sedang diundang memasuki Baitullah yang sejati. Maka tidak boleh membawa kotoran. Dan sumber kotoran itu ternyata adalah dualitas. Makanya kalau kita sudah netral hidup nih, lihat saya, netral. Ya, ketemu orang yang jahat biasa, yang baik biasa, netral. Benar. Kalian, ini teman saya, dipeluk. Yang ini bukan. Begitu. Itu yang mengotori kau. Makanya orang yang semacam ini, ketika mendapat yang dia sukai, dia mencengkram. Bahaya. Itu menderita nanti. Ketika suaminya baik banget kepada dia, wah mencengkram. Sampai takut kehilangan suami pada suatu saat. Pasti akan kehilangan. Penderitaan bukan? Begitu suaminya tidak menyenangkan banget. Menendang. Penderitaan bukan? Nah, inilah sumber kekotoran jiwa manusia. Dualitas. Makanya di Quran surat Al-Fajr, kita disuruh untuk melampaui dualitas. Masuk pada dimensi ganjil. Ganjil itu netral. Makanya ada sholat witir, sholat ganjil. Gak ngerti kalian. Taunya sholat mau tidur aja. Makanya begitu. Habis sholat witir, mau sholat lain, nanya lagi. Boleh gak Pak Ustaz? Saya tadi sudah witir, tapi saya pengen sholat lagi. Oh gak boleh, harus tidur. Wah, kayak Tuhan Ustaznya. Karena gak ngerti esensinya. Witir itu ganjil. Ganjil kebalikan dari apa? Genap. Lepaskan dualitasmu. Masuklah dalam dimensi netral. Seperti Tuhan yang maha ganjil. Tuhan menerima semua kita apa adanya. Sudah bisa begitu hidup? Coba. Terima pasanganmu apa adanya, damai kamu. Tapi begitu ingin begini, tidak mau begitu. Neraka itu. Gak beres-beres. Masuk akal? Musa mau diundang memasuki Al-Muqaddas tua. Lepaskan kedua terompahmu, kata Allah. Kalau melepaskan terompah itu, gampang Bapak Ibu. Kan setiap hari juga melepaskan itu. Mau masuk masjid sudah melepaskan itu. Mau masuk rumah melepaskan itu. Pagawean, sapa poe. Tapi melepaskan dualitas, tidak mudah. Berikutnya apa? Wa ana tartuka, dan aku telah memilih kamu. Wah, saya begitu baca ayat ini, tersanjung. Merasa dipilih sama Allah. Ketika Bapak Ibu baca ayat ini, wa anah tartuka. Apa pesannya Bu? Lebam. Saya bacain, dan aku telah memilih kamu. Wih keren. Satu tadi Allah mengatakan, hai Musa. Satu Allah mengatakan, aku adalah Tuhan. Yang ketiga Musa, Allah mengatakan, wa anah tartuka. Aku yang memilih kamu. Dipilih sama Allah. Gak tersanjung gitu. Saya sujud syukur. Menangis. Fastami lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepada kamu. Ini wahyunya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Itu perintahnya. Jadi orang pertama yang dapat perintah salat adalah Musa. Kita tahunya perintah salat diperintahkan pada Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj. Dongeng. Padahal bukan begitu, ya. Ketemu dulu baru nyembah, gitu maksudnya. Kan ini kan sebetulnya logis. Coba saya mau nanya sekarang. Masuk gak cara berpikirnya Bapak Ibu? Logis gak? Logis. Apa logisnya? Nah, saya kasih tahu, pasti gak bisa jawab. Logisnya apa? Sebelum diperintahkan mengingat Allah dalam sholat, Musa itu diperintahkan masuk dulu Al-Muqaddas tua, jumpa dulu dengan dia. Itu logisnya. Masuk akal? Gitu. Karena kalau saya suruh menyimpulkan, nanti Bapak Ibu jadi pusing. Gak terbiasa. Kalau saya sudah terbiasa menyimpulkan. Kenapa? Saya biasa di laboratorium sebagai peneliti. Seorang peneliti itu kalau meneliti harus sampai pada kesimpulan. Nah, makanya kesimpulan termasuk salah satu
keterampilan berpikir. Nah, yang keterampilannya rendah tidak bisa membuat kesimpulan. Komo nu maca wungkul mah barjeng teu ngarti. Kartos, Bu. Sudah masuk sekarang? Judulnya udah masuk? Lanjutkan. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu praktekkan. Kalau membaca Quran itu, lihat cara berpikirnya. Keren itu. Ilmiah Quran itu. Jadi saya semakin masuk akal ketika Nabi Muhammad mengatakan, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Contoh, cara berpikir Al-Quran. Lihat lagi sini. Semuanya lihat sini. Innal insana khuliqa halu'a. Ini Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Betul? Betul apa tidak? Suka keluh kesah? Pelit? Dasar. Ini model-model kayak gini. Pengen masuk surga. Ngitung. Mau ngasih orang aja cari receh. Ketika dari saya nggak ngasih, punten tak receh Kang. Kalau saya mah, atau biasa ribuan, 50 ribuan, oke, mau naon. Kudu receh wae, da receh mah teu kapake kumaneh. Nu dibikeun teh geus teu kapake. Anu lamaran mah lebar. Duh, masih kayak gitu ya. Tapi pengen disebut manusia. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Innal insana khuliqa halu'a. Halu, tahu halu? Halu, tahu? Ya, halu. Dari bahasa Arab tuh. Halu tuh. Pikirannya itu kemana wae, betul kan? Gede cicing juga monyet. Kalau nggak lompat ke masa depan, lompatnya ke masa lalu. Lalu, padahal hidup itu kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Tah itu hidup. Bohong kalian itu. Kejadian 10 tahun yang lalu, masih ingat kan ya ayeuna. Makanya tidak bahagia hari ini. Karena apa? Kebahagiaan hari ini diruntuhkan oleh masa lalu yang masih melekat di alam bawah sadarnya. Bohong. Kalau yang sudah hidupnya di sini, saat ini, sekarang, gas, penung gas mah. Tong diingat-ingat wae. Saya lihatnya seperti ini ya. Idza masahu syarru zazua. Apabila ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Wa idza masahul khairu manu'a. Apabila dia mendapatkan yang dia inginkan, dia lupa. Gitu enggak? Ada kekecualian di sini. Illal musallin, kecuali yang sholat. Nah, pertanyaan nih, ada pertanyaan enggak Bapak Ibu sampai sini? Apa pertanyaannya? Nah, hari saya mapan ke sholat, tapi kieu kene. Padahal di ayat ini jelas, ya. Yang suka berkeluh kesah, kikir, kalau ditimpa kesusahan, nolak. Kalau ditimpa kebaikan, melekat. Kan sebetulnya itu yang nggak sholat. Masuk? Atau belum masuk? Kan di sini ada ilah. Ilah itu kecuali. Jadi artinya kalau yang sholat nggak begini, kan gitu. Atau saya ulangi sekali lagi. Masih keluh kesah. Masih pelit. Masih kan? Nah, kalau ditimpa kesusahan, nolak. Kalau ditimpa yang dia inginkan, melekat. Gitu? Nah, ini cerita yang sholat atau yang nggak sholat? Cerita yang nggak sholat kan? Yang nggak sholat. Nah, pertanyaannya bagi kita, naha atau ari urang mah geus salat teh kieu wae. Nyambung dengan ayat yang tadi. Masuk logikanya. Oh, ternyata salat saya itu tidak mengikuti Al-Qur'an. Harusnya baca kitab dulu, baru mendirikan salat. Baru salatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baru mengingat Allah menjadi besar. Karena apa? Karena tidak lupa lagi kalau sudah bisa kenal. Masuk akal? Oke. Illa al-musallin, kecuali orang yang salat. Jadi ayat ini mengatakan nu salatna geus bener mah teu kitu. Setuju dengan saya? Setuju kan? Nah, ini kan logika. Makanya dulu waktu saya di pesantren, pesantren kayak pernah pesantren aja. Saya pernah belajar ilmu mantek namanya. Ilmu logika. Itu bahasa Indonesianya itu namanya retorika. Makanya saya dari kecil udah belajar tuh namanya ilmu logika itu. Belajar tentang strategi, pendekatan, metode, itu sudah belajar. Nah, makanya begitu saya kuliah di Universitas Pendidikan, jadi nyambung. Karena itulah kerjaan saya dari kecil. Oke, lanjut. Jadi, seharusnya yang sudah sholat mah tidak punya sifat seperti itu. 1, tidak berkeluh kesah. 2, kalau mendapatkan yang tidak diinginkan, dia nerima. Ya. 3, kalau mendapatkan yang diinginkan, dia biasa-biasa saja. Gitu. Harusnya begitu. Tetapi ini masalahnya, sudah sholat tapi masih begitu. Kerasa, kerasa. Kerasa, Bu. Nah, lanjut. Belum selesai. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini ayat yang ke-23 yang mengatakan, yaitu mereka yang sholatnya terus. Pantas ya Bapak Ibu mah ya. Udah sholat dengan 5 waktu. Kata Quran sholat harus terus menerus. Bingung? Bingung apa tidak? Nah, kalau sholat yang 5 waktu yang pakai takbiratul ihram, pakai ruku, sujud terus menerus. Ada gunanya nggak hidup Bapak Ibu? Suami minta dilayani sebentar lagi sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegarawe. Bakal boga duit mah. Padahal sebaik-baiknya manusia berguna bagi manusia lain kata Rasul.
Jadi kalau begitu sholat itu ada 2 dimensi. Dimensi syariatnya, tuh yang 5 waktu. Itu pun harus ingat kepada Allah. Dimensi hakikatnya, sholat itu ternyata kata Quran harus terus menerus. Jujur Bapak Ibu, coba jawab pertanyaan saya. Kalau semua orang sholatnya terus menerus, ada kejahatan? Ada. Kalau sholatnya terus menerus, ada korupsi nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau sholat terus menerus, ya semua orang bisa menerima kenyataan? Kalau sholat terus menerus, ada nggak perceraian? Ada apa tidak? Ada nggak yang sholatnya rajin, nggak cocok dengan pasangan, cerai? Ada? Ada apa banyak? Tersolat. Jangan sholat. Kan harusnya ya, ketika sudah dipasangkan oleh Allah, itu ada sakramen di sini. Allah yang ngasih cinta kasih kepada saya. Cinta kasih yang Allah berikan kepada saya, harus saya jaga. Hanya kematian yang memisahkan saya dengan pasangan saya. Apapun pasangan saya terima. Itu yang terbaik dari Allah. Gitulah beres masalah. Ya maka batur ngajarkan sholat. Manehna gitu. Ih. Sebel. Masalahnya adalah ya, itu bisa dicontoh kalau itu dilakukan oleh tokoh. Dan itu dianggap benar. Padahal ayatnya jelas. Ya, ulangi lagi. Seharusnya sholat gimana? Tidak berkeluh kesah. Dapat yang tidak diinginkan, nerima. Dapat yang diinginkan, biasa. Ya, jadi dia pertanyaannya bukan mengapa ini terjadi, bukan itu. Tapi pesan apa yang hendak disampaikan kepadaku ya Allah. Jadi bukan sekedar mengubah kata, tetapi mengubah makna, mengubah sudut pandang. Itu. Karena Bu, sok sholat, pelit. Sok kesel Bu, saya. Jadi pesan yang luar biasa dari kitab suci itu nggak nyampe. Kenapa? Karena tidak berusaha untuk menangkap sebetulnya ini surat isinya apa. Nah, saya buka tadi surat Al-Ma'arij 19 sampai 23. Sudah nyampe nggak pesannya Bapak Ibu? Oh, geningan gitu. Kalau nyampe mah pesannya, isin Gusti abdi hari ngangken tos salat. Tapi sifat abdi tebih, disifat anuku Gusti sangamkeun dina Al-Qur'an. Isin Gusti abdi bade babalik pikirain wah, diajar deui. Merasa tidak tahu apa-apa. Itu baru keren. Baru muncul yang namanya hari kebangkitan, bangkit spiritualnya. Setelah apa? Setelah mengalami kehancuran. Ya hancur dulu makanya bangkit. Bukan harusnya alam semesta baru nanti jika suung cenah. Terus disuruh baris berbaris. Memang barak militer. Begitu ada penimbangan di Posyandu. Penimbangan itu sekarang. Hari hisab itu sekarang. Ya, begitu bangkit kesadaran, sadar diri. Oh ternyata sholat saya belum bagus. Tidak seperti yang dinyatakan Quran. Saya mau belajar. Itu hari kebangkitan. Kapan bangkitnya? Sekarang. Kalau nanti mereka ngomongin aku mah. Betul nggak? Mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke. Bapak Ibu. Jadi kuncinya bagaimana supaya kita kritis dalam memahami semua yang disampaikan sekalipun itu dalam kitab suci. Perhatikan. Nah, ada kata-kata bijak begini. Keyakinan tanpa keraguan adalah fanatisme yang dibungkus kepastian palsu. Jadi keyakinan tanpa keraguan adalah fanatisme yang dibungkus kepastian palsu. Jadi Bapak Ibu, apa yang diyakini Bapak Ibu selama ini patut untuk diragukan dulu. Supaya kita tidak terjebak fanatisme yang dibungkus oleh kepastian tapi palsu. Gak apa-apa. Saya juga dulu belajar meragukan dulu. Semua yang diajarkan Bapak Ibu saya di keluarga, saya ragukan dulu. Karena saya yang tahu yang sebenarnya. Daripada saya terus mempercayai, sementara saya tidak mengerti. Percaya tapi tidak mengerti, itu namanya fanatik. Nah fanatik lebih berbahaya lagi kalau sudah buta. Nah fanatik buta bisa menyerang orang. Ada seorang ilmuwan namanya René Descartes. Dia seorang filosof. Bapak Ibu, tahu filosof? Filosof ahli filsafat. Filosof itu sebenarnya bukan orang yang tahu segala, ternyata bukan. Orang yang mempertanyakan segalanya. Itu filosof. Lihat saya semuanya. Mau jadi filosof? Saya kasih tahu, filosof bukan orang yang tahu segalanya. Tapi filosof itu orang yang senang mempertanyakan apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mempertanyakan apapun, filosof. Ini saya deklarasikan hari ini. Semua Bapak Ibu filosof. Sekarang mulai mempertanyakan segalanya. Betul? Ketika disuruh puasa Ramadan, pertanyakan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tanyalah. Abdi sanes Gusti. Gitu. Abdi dihaikeun teu Gusti. Karena yang dihaikeun orang beriman. Awas, yang dihaikeun bukan yang ngaku beriman. Yang dihaikeun orang beriman. Ieu mah langsung we puasa. Cek Gusti teh lain keur maneh. Tiraha maneh iman kakarang aku. Kan dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah juga di ayat 6 sampai 17 ada tuh ceritanya orang yang mengaku beriman. Ngaku mah gampang Bapak Ibu, ngaku presiden oke gampang. Tapi orang yang ngaku beriman itu ada cirinya. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu, ciri yang pertama bahagia. Sudah bahagia belum? Belum beriman. Kan ciri orang yang beriman itu bahagia. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu cirinya bahagia. Kalau belum bahagia, belum iman. Gitu aja, ngaji mah gampang. Kalau saya ngaji, gitu aja.
Saya belum bahagia, belum iman. Karena orang beriman itu harus bahagia gitu aja. Yang kedua, di Quran dikatakan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman mah sholat nanti khusyuk. Emotna ka Allah unggul, dan sudah tahu kepada Allah. Hari ya sholat kadang ingat segala. Itu iman. Tuh. Tapi kusabab kita mah terbiasa ngaku, jadi maka di Quran dijelaskan itu. Nanti baca ya. Ayat 6 Al-Baqarah sampai 17. Di situ cerita orang yang ngaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumal akhir. Wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengaku dirinya orang yang beriman, padahal dia bukan orang yang beriman, kata Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa sudah iman padahal belum. Penyakit itu. Itu sederhana kalau ngaji. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dia hendak menipu Allah dan orang yang benar imannya, padahal dia menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun. Tersadar. Apalagi sudah mengaku dirinya siapa. Betul nggak? Dandan kayak orang. Mana itu? Baju menggampang. 150.000. Jantan wali murid maksudnya. Jasa mah mahal. Kenapa hari ini kok saya tiba-tiba pakai jas? Karena biasanya saya pakai batik. Karena topiknya hari ini berpikir logis. Karena jas itu identik dengan urusan akademik. Jadi ini sangat akademik kuliah kita hari ini. Maka jas. Jadi istri saya tadi udah nyiapkan batik. Saya bilang hari ini jas. Kenapa ya? Berpikir logik. Biar harmonis dengan baju. Jadi kalau saya menggunakan baju itu ya saya juga punya tujuan. Kenapa saya nggak pakai peci? Supaya nggak ada tutup. Jadi pikiran saya terbuka. Itu maksud saya. Karena orang yang ihram juga waktu haji nggak boleh ditutup. Supaya arafahnya luas. Gitu. Makanya saya nggak pakai tutup. Begitu tutup jadi sempit. Makanya dibuka aja. Sisir saya mah ini tuh. Saya nggak mau menghabiskan banyak waktu untuk ngurusin. Makanya rambut saya selalu begini. Istri saya itu yang itu. Dulu banyak yang naksirnya itu TNI. Kan rumahnya di Secapa. Itu kalau ada sekolah perwira gitu pada sekolah di situ. Nah kalau hari Rabu itu pas keluar di situ banyak yang naksir. Tapi nggak suka katanya, suka rambutnya cepak. Dapat suami rambutnya cepak. Jadi saya kalau di Setiabudi itu mau ngapelin istri saya. Hari Rabu itu kan yang sekolah pada keluar tuh di Secapa. Saya dulu senang jeep, rambut model kayak gini. Jadi sepanjang jalan tuh mereka hormat terus sama saya. Saya juga bingung gitu. Daripada salah mungkin nggak hormat dikiranya sekomandan. Tapi sekarang alhamdulillah ya, dari anggota TNI banyak yang ngaji di tempat saya, dari Marinir, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut. Ya alhamdulillah. Sekarang abad kebangkitan mungkin ya, jadi sudah mulai pada sadar. Ya. Bahkan ada orang namanya Sadarianto. Ya, baru lulus kemarin itu, ya sekolah di Sesko itu. Sekarang udah mau Brigjen. Top saya bilang Pak Jenderal, Sadarianto. Namanya udah sadar, cocok lah gitu. Ya, relax sedikit. Tadi ini kuliahnya terlalu akademis ya. Sampai Bapak Ibu kelihatan tuh jidatnya ya. Nah, ada seorang filosof namanya René Descartes. Itu pasti dari Yunani ya. Dan saya udah ikrar hari ini kalau Bapak Ibu mulai hari ini filosof ya. Tahu filosof apa? Bukan orang yang tahu segala, tetapi orang yang berani mempertanyakan segala. Filosof. Dah, pulang dari sini langsung bilang sama suami, sudah dinobatkan saya jadi filosof. Saya akan mempertanyakan segalanya. Termasuk kenapa kamu jadi suami saya. Patut mempertanyakan? Patut. Nanti ketemu jawabannya. Kenapa suami saya yang ini bukan yang itu? Kenapa saya jatuh cintanya ke sini bukan yang itu? Bapak Ibu, tidak akan selesai 10 tahun mempertanyakan itu. Tapi nanti jawabannya jadi keren. Ternyata ada data dari semesta yang cocok dan mempertemukan kita dengan pasangan. Data itu harus kita urai dalam kehidupan kita saat ini. Panjang itu. Apa dikiranya saya tadi bergurau? Pertanyakan. Saya juga mempertanyakan, kenapa istri saya yang ini? Saya pertanyakan. Dan ketemu jawabannya. Makanya kami, mohon maaf. Ya, udah di masa seperti ini apa lagi? Anak udah punya cucu, udah punya apa lagi? Ya, sekarang meditasi saya dengan istri saya itu nimbang cucu. Kenapa? Bayi itu sumber energi yang sangat dahsyat. Lihat senyumnya aja udah terhibur. Coba, peluk itu bayi. Karena itu Adam, awal manusia, masih murni. Kayak kalian. Ini belum nyampe-nyampe dari tadi. René Descartes mengatakan logika yang tajam lahir dari keberanian untuk meragukan. Bukan dari keyakinan untuk segera meyakini. Bayangkan Bapak Ibu, dari kecil kita langsung diajarkan begini sama guru, langsung yakin. Diajarkan sama guru, langsung yakin. Sampai kemarin, di acara khusus, saya tanya peserta yang hadir, mau ikut dibimbing oleh saya supaya bisa merasakan pengalaman manunggal dengan pemilik semesta. Saya ada satu pertanyaan buat kalian.
Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.666 ayat. Semuanya serempak. Saya tanya sekali lagi, pernah ngitung? Karena tidak meragukan, sampai sekarang semua percaya. Padahal jumlah ayat di Quran cuma 6.236 ayat. Silahkan itu. Gampang, Al-Baqarah sekian ayat, 114 surat, jumlah, pakai kalkulator. Tapi kita selalu percaya. Karena yang bicara, guru. Bahkan ada yang guru agama. Saya tanya, udah berapa tahun kamu guru agama? 40 tahun, ayah. Sekarang ngajar di mana? Pensiun. Harus minta maaf sama murid-murid. Kamu pasti mengajarkan Quran 6.666 ayat. Betul sekali ayah. Kok ayah tahu? Tahu saya. Kamu pernah ngitung? Belum ayah. Gurunya juga pernah ngitung. Bayangkan, betul nggak? Kita ini apa yang disampaikan, sampaikan lagi. Waduh, saya pernah menguji mahasiswa sarjana. Saya tanya, air mendidih pada suhu berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius, Pak. Pernah mengukur? Belum, Pak. Keluar di ruang sidang. 4 tahun lagi sidang lagi dengan saya. Keterlaluan. Dari mana kamu tahu? Dari buku, Pak. Kata buku 100 derajat Celcius. Di Amerika. Karena di Amerika tekanan udara 1 atmosfer, 76 cm raksa. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Eta mah di Amerika. Di Bandung mah beda deh. Di Bandung tekanan atmosfer kurang dari 1 atmosfer, hanya 69 cm raksa. Kalau air di Bandung belum 100 derajat, baru 92 derajat itu sudah mendidih. Hemat energi makan di Bandung. Surga Bandung itu. Pasti Bapak Ibu kalau ditanya. Coba saya tanya. Air menguap pada suhu berapa derajat? Menguap. Kalau tadi mendidih. Pada suhu berapa? Berapa? Ya Allah. Hari Ibu sok nyusul anduk. Karena Ibu nyuci pakaian, dikemanakan? Dijemur. Waktu habis dicuci basah? Basah. Pulang pengajian dijahit. Sudah kering. Kemana air? Menguap. Berapa suhunya? Masa tidak tahu? Ya suhu kita sekarang. Air bisa menguap di suhu berapa saja. Makin tinggi suhunya, makin cepat penguapannya. Makanya makin banyak sinar matahari yang datang, makin cepat kering. Karena apa? Makin panas, makin cepat penguapannya. Tapi dia bisa menguap di suhu berapa saja. Sementara di sekolah diajarkan, air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Sampai sekarang anak-anak di jurusan fisika pun masih seperti itu. Apalagi yang jurusan agama. Kita tuh tidak penasaran. Makanya kata Rene Descartes, logika yang tajam lahir dari keberanian untuk meragukan. Bukan dari keyakinan untuk segera meyakini. Bapak Ibu tidak diajarkan gitu, langsung yakin. Betul nggak? Itu namanya yakin gelogokin. Terlalu cepat percaya, bisa mengakibatkan kita tertipu. Makanya Bapak Ibu kalau kita masih ditipu orang, udah nggak usah marah. Karena kita masih bodoh. Latih pintar karena tukang tipu. Betul nggak? Gitu. Jadi pasalnya kalau ditipu orang, sudah saya masih bodoh. Kenapa? Terlalu cepat percaya. Nah, yang lebih berbahaya lagi, kita terlalu percaya cepat dalam urusan keyakinan dan agama. Padahal itu punya jangkauan yang sangat panjang. Jangan-jangan yang kita yakini hari ini bodong semuanya. Kebingungan manusia modern sekarang, bukan karena kekurangan informasi. Informasi masuk. Tanya Mbah Google. Tetapi karena gagal membedakan yang nyata dari yang dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh cerita. Paham ya? Coba Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu, pernah minum teh manis? Pernah? Oke. Mohon maaf Ibu, pernah minum teh manis? Gimana rasanya? Manis. Apakah yang disampaikan oleh Ibu ini rasa yang sebenarnya? Atau kata yang digunakan untuk menyampaikan rasa? Nyampe nggak rasanya ke saya? Enggak. Itu bedanya. Jadi ada fakta, ada opini. Semua cerita tentang fakta namanya opini. Jujur Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu ikut pengajian. Ya, kan ada penceramahnya? Oke. Itu yang diceritakan penceramah itu fakta apa opini? Opini. Opini. Misalkan cerita tentang kejadian di masa lalu. Di zaman Rasul misalkan. Fakta apa opini? Opini. Patut nggak kita meragukannya? Patut, supaya kita tahu yang sebenarnya. Maka kita mencari. Ya, nah, jadi sebetulnya itulah kebingungan manusia modern saat ini. Saking banyaknya informasi, sampai tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Fakta itu Bapak Ibu kenyataan. Sedangkan opini adalah interpretasi dari kenyataan. Apakah kata manis tadi cukup menggambarkan yang Ibu rasakan? Cukup? Tidak cukup. Yang Ibu rasakan itu lebih dari itu. Betul nggak? Sampai tidak ada lagi kata-kata untuk bisa menceritakannya. Jadi pertanyaannya, Ibu mau terus opini atau mau fakta? Alami sendiri. Alami sendiri. Makanya ngaji itu harus mengalami sendiri. Ngaji dengan saya tidak cukup mendengarkan kajian begini. Harus mengalami sendiri, praktek. Kalau nggak praktek, percuma aja. Ya. Logika kritis dilatih ketika kita belajar memilah antara apa yang terjadi dengan apa yang dikatakan tentang yang terjadi. Masuk? Jadi kita ini harus bisa memilih antara apa yang terjadi dengan apa yang dikatakan tentang yang terjadi. Oh, kalau cerita Nabi Ismail disembelih sama Nabi Ibrahim, wah dibuat ceritanya sedramatis demikian. Wah, luar biasa, mendayu-dayu. Diambil pilihan-pilihan kata yang puitis. Seolah-olah itu cerita yang sebenarnya. Fakta apa opini? Tetap opini. Mau diceritakan pakai bahasa sepanjang apapun, tetap opini. Jujur Bapak Ibu, mau fakta mau opini?
Mau kata orang, mau mengalami sendiri. Ya sudah, alami sendiri. Kan Allah bersama kamu, lebih dekat daripada uratan di lehermu. Daripada cerita Allah yang dijelaskan oleh orang, ya sudah alami aja Allah yang fakta. Dia maha nyata kok, bukan maha goib. Ada bersama ibu bapak. Udah masuk sekarang? Oke. Terkecoh opini yang dibungkus oleh seolah fakta. Jadi kebanyakan kita ini terkecoh oleh opini yang dibungkus seolah-olah fakta. Tahu seolah-olah? Seolah-olah itu diolah oleh. Kebetulan yang mengolahnya oleh. Ya. Jadi seolah-olah itu adalah diolah oleh. Paham ya? Gitu. Jadi oleh-oleh. Makanya oleh-oleh itu kan sebetulnya ya olah-olah asalnya dulu. Ya, olah-olah. Ya, dibuat jadi keren jadi oleh-oleh. Karena yang bawa olah dulu oleh. Gitu. Ketika kata-kata disusun bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mengelabui, maka logika harus menjadi pelindung. Nah sekarang ini kan banyak orang menyusun kata-kata seolah-olah sedang mencari kebenaran. Padahal untuk mengelabui orang dengan kata-katanya. Makanya pelindungnya apa? Logika. Quran itu ternyata mengajarkan ilmu logika. Logos. Ilmiah. Masuk akal. Cuma tidak saya bahas semua kan. Masa 30 juz dibahas 2 jam? Gak mungkin. Saya tadi sudah ngasih contoh-contoh konkretnya. Kalau struktur bahasa Al-Quran itu sangat logis. Argumentasi yang salah bisa terlihat meyakinkan. Jika kita tak mengenali sesat pikir, kita bisa dibohongi dengan retorika cerdas tetapi cacat logika. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang kelihatan pintar kalau bicara. Betul nggak? Ya. Kenapa? Padahal dia itu sebenarnya sesat pikir. Ya. Cuman karena kelihatan aja seolah-olah logikanya cerdas. Lalu bisa mempengaruhi orang. Padahal secara logika, cacat logika. Tahu cacat logika? Cacat logika itu contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Allah kan bersama kita. Kata siapa? Kata Allah. Betul? Ayatnya perlu saya sampaikan? Kata Allah, wa huwa ma'akum. Aku bersama kamu. Jadi Allah bersama siapa? Ya bersama saya. Bersama lo. Bersama itu berarti tidak terpisah kan? Betul. Kalau Allah bersama dengan saya, kemudian kita melakukan pencarian keluar dari diri saya, itu sudah cacat logika. Paham? Jadi Bapak Ibu mencari Allah kemana sekarang? Keluar. Padahal kata Allah, Allah bersamamu. Bahkan ke tempat yang jauh. Cacat logika. Tapi sadar nggak kalau kita cacat logika? Eta, kumanya nyadar ke nanti. Jadi saya udah kasih tahu tadi, filosof itu bukanlah orang yang tahu segalanya, tetapi orang yang tak pernah berhenti bertanya. Yes? Mulai sekarang mau mempertanyakan? Pertanyakan. Boleh pertanyakan. Boleh nggak saya mempertanyakan, kenapa wajah saya seperti ini? Boleh. Kenapa wajah saya serem kayak gini? Boleh. Pertanyakan. Nanti akan timbul banyak jawaban. Saya dulu pernah bertanya, kenapa ya saya 11 bersaudara, wajah kita beda. Padahal ibu bapak saya sama. Itu jawabannya belasan tahun Bapak Ibu. Belasan tahun untuk menjawab itu. Dan terakhir baru saya bisa menjawab setelah saya mengerti kalau DNA kita itu ternyata isinya adalah data. Untuk menjawab itu saja, saya harus belajar ilmu yang namanya mikrobiologi. Saya pernah belajar dulu, ya, waktu saya ngambil magister bidang fisika, saya pernah belajar yang namanya fisika polimer. Saya belajar tentang rantai DNA. Saya menghitung orbital molekul, bukan orbital elektron dalam satu atom, orbital molekul. Untuk bisa memecahkan persoalan itu, saya harus menguasai satu bahasa coding, namanya Turbo Pascal. Saya harus mengambil mata kuliah komputasi untuk itu. Saya baru bisa menjawab pertanyaan kenapa saya 11 bersaudara, wajah saya beda. Pernah bertanya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Bapak Ibu mah terus daya emutan. Luar biasa. Luar biasa. Keren Bapak Ibu? Ya, aman ya. Banyak. Mahal tuh otaknya. Pertanyaan mengapa itu adalah kunci berpikir kritis. Makanya harus pertanyaan mengapa. Mengapa? Mulai sekarang pertanyakan. Pernah nggak Bapak Ibu naik sepeda motor? Mengapa ya sepeda motor ada knalpotnya? Pernah bertanya? Nggak nanya? Luar biasa Bapak Ibu. Padahal itu knalpot ada juga pada ibu bapak, betul nggak? Iya. 2 lagi knalpotnya, kan stereo, betul nggak? Yang bagian air ke depan, yang bagian padat-padat ke belakang. Nggak sadar? Ya Allah. Kita makan satu piring itu Bapak Ibu, tidak semua jadi energi. Sebagian harus ada yang dibuang, sisa pembakaran. Yang padat ke bawah, ke belakang, yang cair ke depan. Itu knalpot. Itu sedang dipesankan oleh semesta bahwa tidak mungkin di alam semesta itu seluruh massa menjadi energi. Makanya mesin mobil, sepeda motor mencontoh mesin buatan Tuhan ini. Makanya kalau tidak ada knalpot, tidak bisa hidup itu mobil. Melanggar hukum alam. Itu namanya hukum termodinamika yang kedua. Makanya harus ada knalpotnya. Itu baru pertanyaan kenapa harus ada knalpot. Berikutnya, itu gas yang dibuang ke knalpot, gas apa ya? Pernah nanya? Aman saja. Makanya Bapak Ibu mah ya, di belakang knalpot juga diisep, datang arti teh. Luar biasa lah pokoknya. Betul nggak? Bayangkan ya.
Padahal itu adalah karbon monoksida. Hasil pembakaran itu racun. Dan kalau kita kelamaan menghisap yang dari knalpot, karena terus-menerus bepergian, ya knalpot dari sepeda motor Bapak Ibu tidak bahaya. Tapi bahaya bagi yang di belakang. Tapi knalpot yang di depan bahaya, karena diisap Bapak Ibu. Bayangkan sekarang, Bapak Ibu, paru-paru Bapak Ibu sudah kayak apa setiap hari naik sepeda motor kemana-mana. Kehayang gitu naik mobil? Hoyong Bapak Ibu. Kumaha carana? Hah? Bikin garasi dulu. Caranya begitu.